Mak Tirika, di tempat lain, kamu kenapa nak? Tanya Jessie melihat Ariel dalam keadaan kacau. Ariel hendak berlalu namun dicekal lengannya oleh Jessie. Apa? Tanya Ariel dengan nada cuek. Kenapa penampilanmu kacau seperti ini? Apa kamu diperkosa oleh Jalang? Celutuk Jessie. Ariel melebarkan matanya dan hal itu membuat Jessie terbahak makin saja. Mata Ariel ingin keluar seakan ingin menggelinding di lantai marmer saja. Jadi kamu benar diperkosa oleh wanita Jalang? Ejek Jessie seakan bahagia membuat Ariel menjatuhkan rahangnya. Apa dia memang mominya anak itu? Kenapa dia benar-benar seperti mak lampir? Batin Ariel merasa wanita di depannya ini adalah ibu tiri Farel. Sana pergi bersihkan tubuhmu, usir Jessie membalik tubuh pria yang ia pikir adalah putra kandungnya Farel. Ariel berbalik pergi sesekali ia menoleh ke belakang di mana ibu kandungnya itu masih menertawainya. Ibu macam apa yang tertawa melihat anaknya dilecehkan oleh wanita lain? Batin Ariel terheran-heran. Bersihkan tubuhmu sebersih-bersihnya, Rel. Momi tidak suka bau parfum tante-tante di tubuhmu, teriak Jessie. Ariel mengendus tubuhnya, ia berlari secepat kilat menaiki tangga. Hal itu membuat Jessie semakin terbahak. Sayang, kamu kenapa? Tanya Ramon melihat istrinya tertawa terbahak-bahak. Anakmu Pi, dia dilecehkan wanita Jalang. Ejek Jessie seolah anak Ramon bukanlah anaknya, senang sekali tawanya. Benarkah, lalu kenapa kamu malah senang sayang? Tanya Ramon menaikkan sebelah alisnya. Dia benar-benar kacau Pi, gelak tawa Jessie. Kacau, kamu tidak takut ada wanita Jalang yang datang ke sini dan meminta pertanggungjawaban anakmu? Tanya Ramon. Hal itu membuat tawa Jessie terdiam seketika. Benarkah ada wanita yang berani? Aku akan atasi Jalang itu dengan mudah, kata Jessie. Walau dia mengandung darah keluarga kita? Tanya Ramon. Aku apakan anak itu jika dia memang menyebarkan kecebongnya di rahim wanita Jalangnya? Sepertinya aku keluarkan dari kakak boleh juga, ujar Jessie tampak serius. Ramon menjatuhkan rahangnya. Sayang, dia anakmu. Anakku tidak akan melakukan hal serendah itu, Pi. Aku sangat mengenalnya. Kalaupun ada wanita Jalang yang mengaku mengandung anak putraku, sebelum wanita itu sampai ke aku, anakku pasti sudah membereskannya. Jelas Jessie tanpa disadari Ariel mendengarnya. Maksudmu sayang? Tanya Ramon. Apa kamu pikir aku tidak tahu anak kita itu sangat menggilai Sila? Dia sangat mencintai Sila dan tidak akan mendoakan Sila apalagi jika dia sampai gagal menikahi Sila. Lalu? Tanya Ramon. Lalu apanya Pi? Udah jelas Farel yang salah, kenapa dia datang ke lokasi syuting Sila? Bukankah mereka sudah berjanji? Bahkan Farel suka uring-uringan di kamar karena perasaannya tidak sebanding dengan Sila. Sila tidak mencintainya, hanya Farel yang terus berjuang. Jessie menjelaskannya dengan kesal. Ariel mendengarnya pun kaget. Jadi benar Sila tidak mencintai Farel. Lalu bagaimana mereka bisa menjadi sepasang kekasih? Batin Ariel. Sayang, Farel itu anak kita, tapi kenapa tingkahmu malah seperti Sila anakmu, Tanya Ramon merasa gemas. Aku tidak punya anak yang pembangkang. Jessie bersidakap dada. Ada apa ini? Ariel datang mendengar cekcok mulut kedua orang tuanya. Akhirnya kamu datang juga ke sini, kamu? Jessie berbalik lalu melambai-lambaikan tangannya seolah kode untuk Ariel datang. Ariel datang lalu matanya membelalak saat Jessie menarik telinganya. Apa yang kau lakukan? Tanya Ariel dengan marah. Brak. Ariel terduduk saat Jessie menendang tulang keringnya. Apa? Kau berani sekali kau memanggil mau Mimi kau, Kau mau kartu ATM aku blokir, Amuk Jessie sudah persis seperti mak lampir. Sial, apa dia memang ibu kami? Kenapa sifatnya seperti ibu tiri? Batin Ariel tanpa sadar menyebut dirinya dengan Farel. Ramon menggelengkan kepalanya sambil duduk di bangku sofa. Kenapa kamu menjewerku? Lepaskan telingaku terasa mau lepas. Apa? Kamu? Oh, kamu benar-benar keterlaluan ya. Jessie semakin menarik telinga Ariel hingga pria itu meringis kesakitan. Ampun Momi. Pakik Ariel terpaksa memanggil Momi. Jessie melepaskan telinga Ariel lalu berkacak pinggang. Katakan kenapa Sila memutuskanmu? Oh, tidak usah, sudah pasti kamu yang salah. Ariel mengusap telinganya namun mendengar ocehan mak lampir itu membuatnya ternganga. Hidup kami tidak sebahagia yang kau pikirkan.
Kata-kata Farel terngiang-ngiang di kepala Ariel. Ariel menggelengkan kepalanya lalu Jessie memilih duduk di sofa dan menonton TV saat ada iklan Sila. Jessie paling heboh di sana seolah Sila itu adalah putri kandungnya. Ramon berdiri lalu menepuk pundak Ariel. Kenapa kamu mau berkesalahan? Udah tahu mamimu sejak dulu ingin anak perempuan? Ejek Ramon. Ariel membelalakkan matanya. Dia tidak ingin kami, lalu kenapa kami dilahirkan? Ariel mengatakan kami itu adalah Farel dan Ariel. Tapi menurut Ramon adalah Farel dan Franz. Karena kami butuh keturunan, mamimu gagal mendidikmu jadi manusia baik. Tapi Sila adalah gadis baik, tentu saja dia sangat menyayangi kekasihmu. Dia ingin anak yang bisa menemaninya ke salon, belanja di mall. Beli sepatu, heels, baju, perhiasan, dan lainnya, kau bisa? Ramon terkekeh lalu kembali duduk di samping istrinya. Ariel melihat Jessie yang begitu gila melihat iklan Sila. Dasar mak lampir mak tiri. Gumam Ariel lalu berbalik pergi kembali ke kamarnya saja. Selama beberapa hari, Ariel di dalam rumah itu memang diperlakukan seperti anak tiri oleh Jessie. Terkadang Ariel penasaran apa Jessie mencurigainya adalah Farel palsu, tapi jawabannya tidak. Mom, panggil Ariel. Ariel mendekati Jessie di dapur, sedangkan Jessie hanya melirik sekilas darah dagingnya itu. Jessie tidak merasakan Ariel ini bukan anaknya, sebab sama-sama putranya ikatan darah itu bisa dirasakan oleh seorang ibu. Masak apa? Tanya Ariel. Masak ayam kecap, jawab Jessie. Jessie berbalik tapi Ariel ada di belakangnya hingga panci yang ia pegang mengenai tangan Ariel. Au, ringis Ariel. Astaga anakku. Jessie meletakkan asal panci tadi dan segera melihat tangan Ariel. Cepat nak, kesini. Jessie menarik tangan Ariel membawanya ke wastafel. Maafkan Momi nak, lagian kamu ngapain dekat-dekat Momi? Luka kan? Aduh, lecet deh tangan putra Momi. Oce wanita yang disebut mak lampir mak tele oleh Ariel. Ariel terdiam kaku, sebelumnya ia terluka sebesar apapun tidak ada yang mau mengobatinya, bahkan tidak peduli, tapi sekarang mengapa ia ingin menangis saat dirawat oleh mak lampir itu. Mom, panggil Ariel. Jessie melihat ke arah Ariel. Jika Momi punya anak kembar, apa yang akan Momi lakukan? Tanya Ariel tiba-tiba. Apa yang aku lakukan? Aku akan mencampakkanmu lalu mengambil anakku yang lain. Jawab Jessie apa adanya. Kenapa begitu? Tanya Ariel terkejut dengan jawaban Jessie yang terlalu enteng. Jessie menghela napas dalam-dalam. Sebenarnya dulu Momi pernah bahagia saat dokter mengatakan Momi mengandung anak kembar dan Momi percaya karena perut Momi besarnya tidak seperti wanita hamil anak satu. Tanpa sadar, Jessie menceritakan masa lalunya dengan nada lirih.